Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kembali lagi saya Lalu Ganin Hamid untuk mempresentasikan atau menjelaskan kepada siswa-siswi sekalian, yaitu kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur ayyiba sayyi'anni wa la tuzhik barakatan ilmihi minni rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik siswa-siswi sekalian, hari ini materi kita tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita ketahui bahwa beribadah merupakan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang kita ketahui bahwa ibadah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Melalui ibadah kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah kenapa sampai kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kita berbagai macam nikmatnya. Selanjutnya, pemahaman tentang ibadah dan rasa syukur. Yang pertama, ibadah. Di sini ibadah adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan ini adalah bentuk-bentuk ibadah. Karena pada dasarnya ibadah itu terbagi menjadi dua, ada ibadah mahdah dan ada ibadah ghairu mahdah. Nah, seperti yang dituliskan di sini, nah ini adalah termasuk ibadah mahdah yang tidak bisa kemudian diubah, baik bentuk tata cara syariat, tata caranya dalam pelaksanaan tidak bisa dirubahnya. Itu dikatakan sebagai ibadah mahdah. Nah, kemudian ada lagi ibadah ghairu mahdah, yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, ya, seperti berbuat baik, menolong sesama. Nah, itu kan tidak dicantumkan bagaimana tata caranya. Namun hal-hal demikian itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ibadah ghairu mahdah. Kemudian tentang ibadah ini, yang kedua adalah rasa syukur. Nah, di mana rasa syukur adalah perasaan terima kasih dan penghargaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya, jadi sudah kita ketahui bahwa pertama ibadah segala bentuk kegiatan untuk mendekatkan diri, kemudian rasa syukur yaitu ucapan terima kasih karena apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berupa nikmat, maka kita harus mensyukurinya. Untuk selanjutnya, tujuan dan manfaat ibadah. Ya, di sini ada 4 tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuan yaitu mendekatkan diri. Nah, kita ketahui bahwa ibadah merupakan cara utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tujuan ibadah yang lainnya menumbuhkan ketakwaan.
Ibadah membantu meningkatkan ketakwaan kita, dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas bahwa itu akan terjadi karena ibadah ini adalah akan mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kita akan menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, ketenangan jiwa. Manfaatnya adalah ketenangan jiwa ya. Untuk melakukan ibadah dengan ikhlas dapat memberikan ketenangan jiwa dan hati ya, karena kita ketahui bahwa yang membolak-balikkan hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan diberikan ketenangan baik terhadap hati dan jiwanya. Kemudian selanjutnya adalah keberuntungan di dunia dan akhirat. Ya, jadi manfaat ibadah ini yaitu mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala, kemudian dan keberuntungan bagi orang yang beribadah dengan ikhlas. Jadi ibadah yang kita lakukan jangan hanya semata-mata untuk menggugurkan kewajiban kepada Allah, namun memang itu adalah suatu kebutuhan yang harus kita lakukan, karena ibadah yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah akan kembali kepada kita ya, baik dari sisi tujuan maupun manfaat itu akan kembali kepada kita yang melakukannya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan di sini, yang pertama adalah ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji. Nah, ini merupakan rukun Islam yang harus kita jalankan, yaitu sholat, kemudian puasa, zakat, dan haji. Yang pertama sholat ya, kemudian selanjutnya membaca Al-Quran ya, berzikir, bersedekah, kemudian menunaikan ibadah umroh ya. Kedua ini bagi orang yang mampu. Yang pertama sholat ya, kita ketahui bahwa salah satu bentuk ibadah kita adalah sholat ya, dimana sholat kita laksanakan 5 kali dalam sehari. Kemudian yang kedua puasa ya, puasa ini ada puasa sunnah dan ada puasa wajib ya, dimana puasa wajibnya ketika memasuki bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk berpuasa bagi orang-orang yang beriman dan orang yang sudah balik tentunya. Ya, ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita jalankan. Kecuali yang dua ini, kecuali kita mampu ya. Semua ini adalah ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, pentingnya rasa syukur ya dalam kehidupan. Nah, yang pertama tentu meningkatkan kebahagiaan, dan yang kedua adalah menumbuhkan sikap positif. Yang ketiga kemudian menarik nikmat lebih banyak, dan yang keempat adalah menjauhkan diri dari sifat tamak. Nah, pentingnya rasa syukur dalam kehidupan kita ini, yang pertama tadi itu meningkatkan kebahagiaan ya, dimana rasa syukur itu dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya. Maka kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua menumbuhkan sikap positif. Maksudnya itu adalah sikap syukur mendorong kita untuk melihat sisi positif dari setiap keadaan. Kemudian menarik nikmat lebih banyak. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat bagi orang yang bersyukur. Dalam kondisi apapun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhkan diri dari sifat-sifat tamak, sifat serakah
ya, tamak, mau menguasai, egois ya. Nah, ini adalah rasa syukur yang menumbuhkan kepuasan dan mengurangi sifat tamak. Untuk selanjutnya, berbuat baik kepada sesama. Tadi kan ada bersyukur, beribadah, dan yang ketiga adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, dimana yang pertama adalah saling menolong. Ya, menolong sesama dalam kesulitan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ya, jadi kita hidup di dunia ini adalah dikatakan makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu kita harus saling menolong, ya. Tolong menolong bukan hanya dari sisi harta, akan tetapi dari sisi pikiran, ya, bisa juga. Karena tolong menolong ini pada dasarnya membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh sesama manusia atau orang lain. Kemudian bersikap adil, ya, berbuat baik kepada sesama manusia ini adalah yang kedua itu adalah bersikap adil. Menjalankan keadilan dalam segala urusan merupakan prinsip yang penting dalam Islam. Yang ketiga adalah menghormati. Di sini dikatakan bahwa menghormati orang lain baik dalam ucapan, perbuatan adalah tanda kedewasaan manusia itu sendiri. Nah, ada 3 bagaimana berbuat baik kepada sesama manusia. Yang pertama adalah saling tolong menolong, bersikap adil, dan menghormati sesama manusia. Jangan kita mengunderestimate, meremehkan, mengucilkan, ya. Harus kita menghormati. Untuk selanjutnya, implementasi ajaran berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini implementasi ini maksudnya adalah penerapan, ya, perbuatan baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berbuat baik kepada orang tua, ya, memenuhi kebutuhan orang tua, berbakti, menghormati mereka. Karena kalau kita mau hitung jasa mereka itu mungkin tidak akan mampu terbayarkan, ya, karena begitu besar pengorbanan orang tua sehingga kita bisa hidup hingga sampai saat ini. Jadi itu adalah bentuk implementasi atau penerapan berbuat baik itu, ya. Ya, kemudian selanjutnya berbuat baik kepada tetangga. Nah, jadi bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa apabila, ya, tetangga kita merasa tidak aman dengan diri kita, maka kita tidak akan tergolong dari ahli jannah, ya. Akan tetapi kita akan ahlu nar, ya, tergolong kepada golongan orang-orang yang penghuni neraka. Subhanallah. Kemudian yang ketiga adalah berbuat baik kepada masyarakat, ya, di mana berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Untuk selanjutnya, sebagai penutup, ya, menjadi pribadi yang taat dan berbudi luhur, ya, taat beribadah, kemudian menjalankan ibadah dengan ikhlas dan penuh keimanan. Kemudian yang kedua, berbuat baik, ya, menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama manusia. Karena sudah dijelaskan di sana dalam Al-Quran, ya, fastajibul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullah innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian berbudi luhur, yaitu memiliki akhlak
mulia dan perilaku terpuji, ya sebagaimana suri tauladan yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari tadi. Yang pertama adalah bersyukur, ya bagaimana untuk mengejawantahkan, mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara ibadah. Nah, ibadah itu adalah salah satu bentuk rasa syukur. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu ya bukan hanya semata-mata kita mengucapkan kata alhamdulillah saja, ya akan tetapi salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah itu melaksanakan ibadah. Kemudian setelah kita melaksanakan ibadah, harus ada output dari ibadah yang kita lakukan. Makanya ini sebenarnya 3 hal yang kita pelajari ini adalah sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Pertama bersyukur. Syukur itu dengan apa? Dengan ibadah. Kemudian ibadah itu apa outputnya? Apa hasil daripada ibadah itu? Yaitu berbuat baik kepada sesama manusia. Ya, jadi makanya dalam keyakinan kita sebagai umat Islam bahwa di akhirat kelak bahwa awwalu ma yuhasibuhu bil akhirah salatuhu, ya pertama-tama yang akan dihisab di yaumul qiyamah itu adalah sholatnya. Ya kalau sholatnya baik, ya maka semua amalan akan dianggap baik. Makanya ada pertanyaannya bagaimana dengan orang di luar muslim, ya mereka tidak sholat tetapi mereka sangat baik, mereka bersedekah, mereka membantu sesama dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud, inilah pentingnya sholat itu sendiri. Kita ketahui bahwa sholat itu adalah tiang agama Islam. Kalau dalam agama Islam, orang yang tidak mengerjakan sholat berarti akan merobohkan tiang agama Islam. Ya, jadi kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, oke, Anda berbuat baik kepada sesama akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Anda hidup di dunia. Akan tetapi Anda hanya peduli sama sesama, tapi kenapa tidak peduli kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan engkau? Ya, kenapa engkau tidak berbuat baik kepadanya, malah berbuat baik hanya kepada sama manusia? Ya, bagaimana cara berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengerjakan semua perintahnya, baik sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Jadi sangat keliru kalau orang memiliki pemahaman dia hanya berbuat baik kepada sama manusia tetapi untuk sholat tidak dikerjakan. Nah, padahal pertama-tama yang akan dihisab di yaumul qiyamah kelak itu adalah sholatnya, bukan yang lain. Yang ditanya ya sholatnya dulu. Jika sholatnya baik maka seluruh amalnya baik, tapi jika sholatnya buruk maka seluruh amal perbuatannya buruk. Nah, apalagi yang tidak sholat. Ya, jadi rukun Islam yang kelima ini harus benar-benar kita jalankan. Ya, jadi materi kita yang tadi yang kita ulas dari awal sampai akhir, ya ada 3 poin pokok. Yang pertama bersyukur, beribadah, dan berbuat baik kepada sesama. Ya, jadi harus ada outputnya. Kalau orang sudah melaksanakan ibadah, jadi harus ada hasil dari ibadah kita, yaitu berbuat baik kepada sama manusia. Ya, karena ada salah satu hadis yang mengatakan iza sholatuhu anil fahsai wal munkar lam yasdad ilallah illa buddha. Ya, apabila ya sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan akan bertambah jauh. Jadi perbaiki sholat, maka insya Allah hasil daripada sholat itu akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikianlah
uraian materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, kita akan diskusikan bersama-sama. Ya, sekian atas segala perhatian. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.